Udah sih kayaknya itu, kalau sisanya ini lebih ke kayak kita ngebayangin ini diagram Venn-nya gimana. Kalau diagram Venn-nya misalkan penalaran langsung jika A adalah subhimpunan B dan X adalah anggota A, itu nanti ada di contohnya juga gitu. Gitu sih, apa menjawab nggak? Atau mungkin makin bingung? Gimana Kak Uni? Kak, ini ada soal Kak dari Kak Rian di kolom komentar. Apa bisa diketik ya sama Kak Amel? Oh, Atau bentar. ditulis gitu? Bentar. Gimana ya? Oke, aku ketik aja deh di sini misalkan. Gimana soalnya? Kepencet. Soalnya gimana? Semua ular tidak bertelur. Semua ular tidak bertelur. Dan semua yang bertelur adalah hewan. Semua yang bertelur Adalah hewan. Ini dia satu kalimat sih Kak kayaknya. Jadi semua ular tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Oh, dan ya? Iya, dan. Oke. Jadi yang A, ular bukan hewan. Ular bukan hewan. Yang B, B, ular bukan mamalia. Ular adalah mamalia. C. Yang C, ular bisa saja bertelur. Ular bisa saja bertelur. Yang D, Kok nggak kelihatan? Bentar. oh iya Kak. Aku gini dulu ya buat ngetik. Gak apa-apa ya. C itu apa tadi? Yang C, ular bisa saja bertelur. Ular bisa saja bertelur. Bisa saja bertelur. Terus? Yang D, ular melahirkan anak. Ular melahirkan anak. Ada E. Oh bentar Kak, ini BTW opsi B dan E sama dari bukunya, jadi di skip aja. Nah, maksudnya gimana Kak Rian? Oh, ya, oke. Sebentar. Oh ya, ular adalah mamalia. Udah berarti D doang Kak. Sampai D. Ini kebaca nggak ya? Agak bingung ngecilin. Oh, sebentar. Gini kecilin. Nah. Kebaca? Kebaca nggak? Halo. Iya, Oh, kebaca ya. Kak, kebaca. Kebaca Kak. Semua ular tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Oke. Berarti kalau misalnya logika matematikanya itu untungnya soal ini nggak ditanyain tentang ini ya, kebenaran. Maksudnya kan ada yang ditanyain kayak apa premis mayor salah, premis minor salah. Untung dia langsung jawab kesimpulan. Soalnya kalau misalnya ditanyanya kayak gitu, ini premis mayor minor dua-duanya salah. Itu sih. Dah. Semua ular tidak bertelur. Negasi P. Aduh, kok gitu sih? Nah, negasi P. Semua ular tidak bertelur. Dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi, ular bukan hewan, ular adalah mamalia. Ini ngaco sih. Maksudnya, bukan ngaco. Ini mamalia implikasi konklusinya terlalu jauh. Karena kita nggak ada hubungan ngomongin mamalia sama sekali. Ular bisa saja bertelur, ular melahirkan anak. Oke. Ini kan dia negasi P dan Q. Negasi P dan Q itu berarti ini soalnya gini aja ya? Atau ada Iya yang... Kak, karena biasanya memang ada sih beberapa soal tuh langsung kayak gini doang, kayak cuman satu kalimat terus kita disuruh nentuin kesimpulannya gitu. Jadi nggak, biasanya kan kalau soal-soal pada umumnya kan premis satu apa, premis dua apa, kesimpulannya apa. Terkadang tuh memang ada contoh soal yang kayak gini, jadi langsung diminta kesimpulannya apa ya kalau misalnya kalimatnya kayak gini gitu. Karena tadi jadi beberapa chat tadi bilang, Kak minta tolong dong kalau untuk soal yang cuma satu kalimat aja terus disuruh ngambil kesimpulan gitu. Oke.
Kalau kayak gini sih sebenarnya lebih mudah pakai diagram Venn sih. Kita ngegambarinnya gitu pakai diagram Venn. Jadi semua ular tidak bertelur. Oke, semua ular tidak bertelur. Ini bertelur ya. Ini bertelur. Semua ular tidak bertelur. Sorry. Salah. Ini kan, ini telur ya. Gambarin gini deh. Nah, ini adalah diagram Venn hewan yang bertelur. Terus, semua ular tidak bertelur. Berarti ular atau X di luar hewan yang tidak bertelur. Nah, semua yang bertelur adalah hewan. Berarti semua hewan yang bertelur itu di dalam dari lingkaran hewan. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya X ini sebentar, ini agak bingung sih soalnya. Belum pernah ketemu soal yang kayak gini sih sebenarnya. X berarti harusnya tuh ular oke. Berarti salah nih. Berarti ininya X-nya di luar, ularnya di luar. Ularnya di luar. Dah. Gini sih, berarti ular bukan hewan jawabannya. Gitu. Ngerti nggak? Iya, oke Kak. Itu dari Kak Amal ya. Kak Amal itu jawabannya A, ular bukan hewan. Tapi Terus di sini, ya. sorry Kak. Iya, boleh, silakan Kak Dery. Kak Dery boleh. Saya pernah lihat ini kan soalnya. Terus itu kalau nggak salah kuncinya C deh. Cuman logikanya itu masih belum dapet kenapa C gitu. Atau yang buat soal lagi ngantuk kali ya. Ya ini kata Karian juga dari soalnya kuncinya C sih katanya. Iya. Makanya, tapi kenapa gitu kan? Logikanya sampai sekarang tuh belum ketemu gitu. Aku juga bingung, soalnya menurutku ini soalnya kayak gantung nggak selesai gitu loh. Kalau aku juga pernah ketemu soal-soal yang satu kalimat gini ada. Tapi soal yang ini specifically kayak gantung dan belum lengkap gitu aku melihatnya. Atau mungkin ada yang mungkin ada pendapat lain? Ini silakan Kak Tony tadi mana kayaknya deh. Kak Tony gimana bisa C nih? Karena tadi Kak Tony jawabannya C. Coba Kak Tony. Iya, terima kasih. Kalau saya seperti ini, kan dia mengatakan semua ular tidak bertelur. Tetapi pada kalimat kedua, dia mengatakan semua yang bertelur adalah hewan. Sedangkan ular termasuk hewan. Nah, antara premis 1 dengan premis 2 itu ada kaitannya. Premis 2 dia mengatakan semua hewan bertelur. Karena ular itu merupakan hewan, jadi ada kemungkinan ular itu bisa bertelur, tetapi tidak pasti dia bisa bertelur, hanya kemungkinan saja, karena di premis 1 itu dikatakan semua ular tidak bertelur. Kenapa berkemungkinan? Dikarenakan ular itu merupakan hewan, gitu. Berarti agak asumsi dong jatuhnya kalau kayak gitu. Iya benar. Setahu saya tuh kalau kayak gini tuh kita nggak boleh bawa ilmu empiris ya kalau nggak salah. Kalau kayak gini. Iya. Ilmu empiris gimana Kak? Maksudnya kalau kan ini secara premisnya nggak ada dikasih tahu tuh ular tuh adalah hewan. Nah kita tuh yang mengetahui maksudnya di luar dari premis itu kita tahu tapi kalau ular itu hewan. Tapi kan di premisnya nggak ada menyebutkan kalau ular itu hewan. Berarti kita nggak boleh mengasumsikan kalau ular itu adalah hewan, walaupun kita tahu ular itu hewan sebenarnya gitu. Iya, disambung ke dunia nyata. Kalau menurut saya sih, itu bukan asumsi. Karena itu maksud saya itu gini, soal kemungkinan ya. Karena yang tahu jawaban pasti itu pembuat soal. Ini kemungkinan kenapa jawabannya C. Karena yang tahu persis kenapa C itu kan pembuat soalnya. Kalau kita kan hanya menduga-duga, karena ini nggak ada rumus yang paten
yang terbukti itu adalah C. Ini sepertinya di premis 1 dan premis 2 itu menceritakan tentang hewan. Hanya saja spesifiknya di premis 2 diceritakan kalau ada hewannya seperti itu. Tetapi dia tidak mengatakan ular itu sebenarnya bisa bertelur atau tidak. Itu masih memungkinkan dikarenakan antara premis 1, premis 2 kaitannya itu tentang hewan. Kemungkinan seperti itu. Karena kalau kita mengatakan ini salah, ini benar, saya rasa itu yang tahu hanyalah pembuat soal. Kalau misalnya kayak Kak Tony, berarti diagram Venn-nya kayak gini. Semua ular tidak bertelur. Ya kan? Berarti ini hewan. Ya kan? Semua ular tidak bertelur. Ini ada ular di sini, X. Semua ular tidak bertelur, dan semua yang bertelur adalah hewan. Ini telur. Gini kali. Gini kan, berarti si ularnya ini tetap hewan, tapi bisa aja bertelur, tapi tetap hewan gitu. Iya, kamu saya seperti itu, Kak. Tapi kan kita, makanya untuk logika itu tidak semuanya itu bisa kita patenkan ini loh jawabannya. Emang ada beberapa. Tapi ada memang ada, saya menemukan soal yang untuk logika matematika itu yang logikanya seperti ini ya. Emang ada yang nalarnya itu tanpa menggunakan rumus yang ada di matematika kayak gitu. Jadi tidak semua rumus yang dijabarkan tadi itu bisa kita gunakan dalam soal logika matematika yang seperti ini. Emang beberapa soal bisa. Oke. Mungkin ada pendapat lain yang lain? Bisa sih masuk. Mungkin ada yang mau argumen atau penjelasan lain lagi? Udah berarti? Apa udah sepakat C aja apa A? Apa mungkin ada jawaban lain? Gimana? Oke, aku asumsinya udah kali ya. Soalnya aku nggak bisa baca chat. Ya udah deh Kak, kita asumsikan udah clear aja deh. Terus ini, ini ada penarikan kesimpulan modus ponens. Kalau misalnya modus ponens itu biasanya yang premis keduanya P-nya sejajar. Sama aja sih, tinggal dicoret-coret, nggak ada bedanya intinya. Terus contohnya, Fulan orang baik, itu pernyataan P. Maka ia suka menolong, itu pernyataan Q. Terus Fulan orang baik, berarti dicoret aja. Fulan orang baiknya itu dicoret, jadinya kesimpulan Q. Fulan suka menolong. Sebenarnya mudah aja, sama aja kayak modus sebelumnya. Cuman yang modus tollens ini lebih kayak nyebrang gitu. Oke. Ini silogisme. Silogisme ini sama kayak contoh soal yang Dika tadi. Ada dua premis logika yang dijadiin syarat untuk soal tersebut. Jika P maka Q itu benar, jika Q maka R itu benar. Jadi ini tinggal dicoret aja. Coret aja Q dicoret berarti P maka Q. Contohnya di sini, jika tanaman tidak disiram, itu P. Statement P. Bukan statement P, pernyataan P. Maka tanaman akan mati, pernyataan Q. Jika tanaman mati, maka tidak ada lagi hijaunya dedaunan, itu R. Nah, ini dicoret aja. Coret. Jadinya P maka R. Udah sih, segitu aja. Terus mana yang aku pengen share juga, yang dari, ini aku share-nya lisan aja, karena aku baca dari buku Otto Bapenas. Pokoknya kalau misalkan di silogisme itu, kan dia ada middle-nya. Aku lupa nama middle-nya itu apa. Pokoknya kalau bisa dicontoh di layar ini adalah dia yang jadi Q. Nah, kalau yang Q itu di silogisme pasti hilang. Pasti hilang, kenapa? Karena dicoret. Dan kalau misalnya nggak ada, pokoknya middle-nya itu dia sebagai bridging antara dua logika atau lebih. Nah, dari dua logika atau lebihnya itu, kalau misalnya Q-nya ada di premis kedua atau ketiga nggak ada,
itu nggak bisa ditarik kesimpulan gitu sih kalau dari buku Oto Bappenas. Mungkin ada yang bisa ditambahin? Middle term namanya. Nih, silogisme merupakan cara pengambilan kesimpulan yang sistemik. Terdapat 2 atau lebih premis yang memiliki bentuk tengah atau middle term. Selanjutnya, kesimpulan diperoleh dengan cara menggabungkan kedua premis dan menghilangkan bentuk tengahnya. Misalkan, contoh, jika laut pasang, maka dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak bisa merapat. Berarti dermaga tenggelamnya itu kan dia sebagai middle term. Itu dicoret aja. Jadinya jika laut pasang, maka sebagian kapal tidak bisa merapat. Gitu sih. Berarti mirip yang silogisme ini ya, Kak? Ya, mirip. Ini namanya aku tambah notes aja deh. Namanya middle term. Key sama dengan middle term. Salah. Middle term. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Middle term dicoret. Kenapa dicoret? Dia berperan sebagai untuk menjembatani antara 2 premis. Gitu sih. Ini PPT-nya udah sih yang tentang logika. Aku pengen nge-share yang dari ruang guru. Nih. Kelihatan nggak? Atau aku gini deh. Nah. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Nih. Contohnya gini. Ini dulu masalah benar salah dulu. Kalau misalnya pernyataan benar itu yang sudah dipastikan faktanya benar di lapangan. Kalau misalnya salah ya jelas salah. Atau mungkin pokoknya pernyataan salah itu dibuktikan salah. Tapi kalau kalimat terbuka itu tidak bisa terbukti dia benar atau salah. Gitu sih. Terus ini ingkaran, negasi, atau penyangkalan. Dari semua pernyataan kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran. Nah, ini P. Kalau P-nya itu dia bernilai benar, maka negasi P-nya itu akan bernilai salah. Jadi kayak masalah positif negatif aja gitu loh logikanya. Kalau misalnya premis P itu dia benar, kalau dinegasiin pasti jadi salah. Kalau misalnya premis P itu salah, dinegasiin dia akan jadi benar. Gitu. Contohnya di sini. Besi memuai jika dipanaskan. Ini pernyataan bernilai benar. Tapi besi tidak memuai jika dipanaskan. Itu kalau dinegasikan. Itu bernilai salah. Terus contoh lain. P adalah semua unggas adalah burung. Negasi P ada unggas yang bukan burung. Gitu. Lanjut. Terus ini konjungsi. Konjungsi ini ada bentuk yang kayak panah ke atas itu dan. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Sehingga notasi P dan Q dibaca P dan Q. Nih, ini tabel nilai kebenaran konjungsi. Kalau misalnya pernyataan B itu benar, kalau misalnya P itu benar, Q-nya benar, itu P dan Q jadi benar. P-nya benar, Q-nya salah, itu salah. Udah sisanya pokoknya kalau konjungsi dan itu kalau salah satunya salah, pasti semuanya salah. P dan Q-nya salah. Nah, contohnya, P3 adalah bilangan prima, pernyataan bernilai benar. Q menyatakan 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan dibilang benar. Berarti P dan Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataan bernilai benar. Kalau misalnya disjungsi ini dia sebaliknya dari konjungsi. Dan dia dibacanya atau. Dan dia bentuknya V. Kalau misalnya kalian mau inget-inget, gampang. Dia ngadep ke atas gitu. Ngadep ke atas kayak U, tapi bentuknya V. Nah. Tabel nilai kebenaran disjungsi. Ini P dan Q. Pokoknya dia sebaliknya dari konjungsi. Kalau misalkan disjungsi ini
selama dia ada benar, salah satunya dari P maupun Q, pasti dia P atau Q-nya akan selalu benar. Gitu. Nah, contohnya, paus adalah mamalia, pernyataan bernilai benar. Paus adalah herbivora, pernyataan bernilai salah. Maka P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora, pernyataan dibilang benar, bernilai benar. Implikasi ini jika maka. Notasinya P tanda panah Q, dibaca jika P maka Q. Rumus atau formulanya ini bisa dilihat di layar aja. Pokoknya dia kalau misalnya P-nya itu benar, kalau misalnya P-nya itu, kalau misalnya Q-nya itu dia ada yang salah, tapi P-nya itu benar, itu akan jadi salah. Pokoknya lihat aja di layar deh. Ini rumusnya. Bukan rumus kayak pernyataan benarnya atau salahnya. Contoh, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan bernilai benar. Q-nya Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Oke. Nah, yang terakhir B implikasi. B implikasi itu kayak next levelnya dari implikasi. Dibacanya jika dan hanya jika. Notasinya P tanda panahnya bolak-balik Q. Bacanya P jika dan hanya jika Q gitu. Ini tabel kebenarannya, bisa dilihat aja, agak berbeda sama yang implikasi ya. Kalau implikasi dia salahnya cuma kalau misalnya P benar, Q salah, maka P maka Q-nya itu jadi salah. Kalau di sini selama dia ada berbeda antara benar dan salah, pokoknya ada perbedaan deh. Nggak dua-duanya benar atau nggak dua-duanya salah, pasti dia salah. Gitu. Contohnya, P 30 kali 2 sama dengan 10. Itu pernyataan yang bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil, pernyataan yang bernilai salah. Nah, P implikasi Q adalah 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai salah. Gitu. Udah sih gitu aja. Ada yang mau tanyain? Ada lagi deh kalau nggak salah. Udah. Kayaknya itu aja. Ada yang mau tanyain mungkin? Ada yang nanya nih, aku baru baca chat. Kak, numpang nanya dong, semua benda mati di bumi adalah ciptaan manusia. Batu adalah benda mati. Ini premis minornya yang salah. Kok premis minor? Semua benda mati di bumi adalah ciptaan manusia. Itu premis mayornya yang salah. Kan nggak semua benda mati di bumi ciptaan manusia. Gitu sih. Mungkin ada yang bisa ngebantu jawab. Ini premis mayornya salah. Kenapa premis mayornya salah? Karena nggak masuk kenyataannya. Kalau misalnya kita membuktikan tentang premis itu benar atau salah, harus direlasikan ke real life-nya. Apakah dia dapat dibuktikan benar atau salahnya. Kan kalau misalnya semua benda mati di bumi adalah ciptaan manusia, kan belum tentu semua benda mati di bumi itu diciptakan oleh manusia. Ya kan bisa aja batu atau segala macam gitu. Dan ini kalau ditarik kesimpulan, pasti tarik kesimpulannya salah. Jadinya semua batu adalah ciptaan manusia, kan salah dong. Gitu sih. Oke, kayaknya segitu aja. Ada yang mau tanyain mungkin? Atau mau nambahin buat nambah ilmu? Cukup, Kak. Teman-teman tadi, ini yang di email sudah ada panduannya nggak? Atau cuma jadwal doang yang baru keluar? Sudah dapat email tadi, sudah dapat panduan. Oh, ada email dan panduan juga ya? Ya, satu email tuh ada 3 attachment. Ya, betul. Oh. Iya, soalnya aku sampai sekarang belum dapat emailnya sih. Tadi udah nelpon LPDP juga. Ayo loh. Iya, mungkin di-cut kali ya. Ini kalau aku tanggal 11 kayaknya, tanggal 11. Bypass kayaknya Kak Dede. Kenapa, Kalau Kak? misalnya nggak dapat email, itu emailnya bener nggak yang di website PDP?
Iya benar, makanya aku Ya. besok kayaknya mau ngajuin tiket sih. Nggak perlu tes. Mas, Kalau ada yang tipe. ada yang bisa bantu nggak? Bisa minta tolong kirimkan link itu ya, link untuk apa? Link help ini untuk ajukan ini pertanyaan ke LPDP. Soalnya itu kan saya kan ini dari apa? Promosi disabilitas nih tadi penjelasannya tadi harus pendamping harus dari kakak ini, maksudnya dari sama dengan kakaknya itu. Nah, sedangkan saya kan jauh dari rentuan, maksudnya ada yang bisa bantu nggak? Share link apa tuh? Link untuk mau mengajukan pertanyaan sih ke LPDP. Minta tolong nggak? Soalnya nggak dapat tuh.